Selamat siang para pendengar, saya Melissa dari Voice of Vietnam. Dan hari ini saya sangat gembira bisa berjalan seperjalanan dengan Randy dari Radio Republik Indonesia dalam dialog interaktif pertama yang dilakukan oleh VOV berkoordinasi dengan RRI. Dialog interaktif antara dua radio nasional Vietnam dan Indonesia dilakukan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-65 hubungan diplomatik Vietnam-Indonesia. Iya, dan program kita siang hari ini selain disiarkan juga melalui RRI Programa 3 di 88,8 MHz dan juga di RRI Net, nanti juga akan disiarkan ulang di Voice of Vietnam di frekuensi 12.020 kHz dan 9840 kHz. Juga nanti akan diputar kembali di website vovworld.vn. Kami juga membuka ruang interaksi kepada Anda pendengar di hotline 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga silakan melalui SMS dan WhatsApp di 081399399888. Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita dalam dialog kali ini. Para pendengar yang menghadiri dialog kita hari ini, saya hendak memperkenalkan Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Indonesia Bapak Phạm Vinh Quang dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam Bapak Ibnu Hadi. Sekarang mempersilakan para Duta Besar menyampaikan salam kepada para pendengar kita. Selamat siang, selamat bertemu di udara dengan para pendengar. Saya Ibnu Hadi dan salam hangat dari Hanoi, Vietnam. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Là Phạm Vinh Quang, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia. Saya Phạm Vinh Quang, Duta Besar Republik Sosialis Vietnam. Sangat senang bisa berbicara dengan para pendengar dari RRI dan VOV. Salam kepada para pendengar. Iya, pendengar, hubungan diplomatik antara Vietnam dan Indonesia sudah digalang sejak 30 Desember tahun 1955 oleh Presiden pertama Vietnam Ho Chi Minh dan juga Presiden Soekarno. Pada tahun 2013, hubungan antara kedua negara kemudian ditingkatkan menjadi kemitraan strategis. Dan para pendengar, hubungan diplomatik ini sudah dikatakan oleh Presiden perempuan pertama Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa untuk menjaga hubungan luar negeri antara negara-negara seperti antara Vietnam dan Indonesia lebih dari 60 tahun tidaklah mudah. Dan memang penggalan jalan selama 65 tahun terakhir ini sudah menjadi api uji coba emas bagi persahabatan Vietnam dan Indonesia dan dari negara tetangga untuk menjadi mitra strategis yang penting di wilayah ini dan di seluruh dunia. Ya, saya mau bertanya kepada Duta Besar Republik Vietnam di Indonesia, ini terkait dalam perjalanan 65 tahun ini, kerjasama antara Vietnam dan juga Indonesia tentunya mencapai banyak sekali prestasi yang cemerlang. Nah, prestasi mana nih yang paling menonjol dalam hubungan antara dua negara? Bisa dikatakan bahwa hubungan persahabatan tradisional antara Vietnam dan Indonesia sudah mengalami penggalan jalan selama 65 tahun. Sampai saat ini, kedua belah pihak telah mengembangkan hubungan di semua bidang, dari politik, diplomasi, ekonomi, perdagangan, pariwisata, budaya, pendidikan, di mana pencapaian paling menonjol selama 65 tahun terakhir berada di bidang politik dan diplomasi. Vietnam dan Indonesia mempunyai banyak kesamaan tentang budaya, sejarah, dan semangat kemandirian. Dua negara memainkan peranan penting di kawasan Asia Tenggara dan kawasan. Kedua negara adalah mitra strategis yang saling percaya. Hubungan tersebut dipertahankan dengan pertemuan permanen antara para pemimpin senior kedua negara serta kerangka kerjasama yang erat antara kementerian dan daerah. Terima kasih Duta Besar Phạm Vinh Quang. Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang budiman, kerjasama tentang kebudayaan pariwisata dan hubungan antara people to people contact selama ini telah mendapat perhatian seperti bagaimana selama ini dan khususnya pada tahun 2020 ini bagaimana pengaruh dari pandemik COVID-19 terhadap kerjasama kebudayaan pariwisata antara dua negara kita. Silakan Bapak Dubes Ibnu Hadi. Terima kasih, selamat siang Miss Cha atau Melissa dan Mas Randy. Ya, selamat siang. Wajahnya nih Mas Randy, saya pikir orang Vietnam ya. Kalau Miss Cha ini malah seperti orang Indonesia. Iya, makasih Pak. Selamat berjumpa di udara mengenai kerjasama budaya dua negara pada tahun 2020. Sebenarnya begini, kita tingkatkan khususnya selain budaya adalah pendidikan.
yang konkret adalah dimulainya kursus bahasa Indonesia. Bukan hanya di KBRI tetapi juga melibatkan universitas-universitas di Hanoi. Ada 2 universitas. Itu kita mulai pada bulan Oktober 2018 dan alhamdulillah berlangsung hingga saat ini walaupun sejak Covid kita adakan secara online. Itu merupakan terobosan yang belum pernah terjadi di Hanoi. Pengajaran bahasa Indonesia sudah dilakukan juga di Ho Chi Minh City. Kemudian yang kedua adalah adanya konektivitas udara, adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Vietnam dan Vietnam ke Indonesia. Jadi tanpa melalui negara ketiga. Itu selama 2-3 tahun terakhir kita sudah punya 4 penerbangan langsung. Kenapa saya anggap itu penting dalam konteks people to people contact? Karena begitu kita punya direct flights, itu membawa manusia lebih banyak baik ke Vietnam maupun dari Vietnam ke Indonesia. Jadi itu adalah faktor katalisator bagaimana meningkatnya people interaction, ya, apakah itu turisme, apakah itu pendidikan, apakah itu kunjungan sosial budaya dan sebagainya. Termasuk juga tentunya kunjungan untuk bisnis. Dengan adanya COVID tentunya penerbangan saat ini berhenti. Dan dengan adanya COVID, kita harus tingkatkan segala macam bentuk intensitas dari hubungan bilateral melalui udara seperti ini, melalui Zoom conference, melalui virtual meeting, baik antar perusahaan, baik antar manusia, maupun juga kegiatan-kegiatan sosial budaya, termasuk tadi masalah pendidikan. Yang ingin saya tonjolkan lagi untuk COVID-19, Vietnam dan Indonesia sudah bekerja sama sangat baik. Bahkan waktu itu Vietnam sempat mendonasikan swab test, ya, karena Vietnam sudah menghasilkan produk tertentu yang diberikan secara simbolis kepada Indonesia. Mengingat Vietnam memang berhasil dalam menangani COVID-19 secara awal, lebih dini dibandingkan negara lain, sehingga Vietnam diharapkan bisa memberikan sharing experiences-nya, best practices-nya tidak hanya kepada Indonesia tapi juga kepada negara-negara ASEAN lainnya. Maka itu dalam tahun keketuaan ASEAN tahun ini itu topik COVID-19 sangat mengemuka dan memang Vietnam memegang peran penting. Begitu, Pak Melisa. Iya. Nah, rakyat ini merupakan jembatan penghubung tentunya antara dua negara. Sudilah kiranya Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Pham Vinh Quang, untuk memberitahukan kepada pendengar kita bagaimana sebenarnya peranan komunitas orang Vietnam di Indonesia, begitu juga sebaliknya orang Indonesia di Vietnam dalam menyambungkan kebudayaan antara dua bangsa ini. Vâng, cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. Komunitas orang Vietnam di Indonesia ada 300 orang yang hidup di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta. Komunitas orang Vietnam merupakan jembatan penghubung kebudayaan antara Vietnam dengan Indonesia, negara yang beraneka ragam tentang etnis dan budaya. Komunitas Vietnam di Indonesia mempertahankan identitas bangsa. Kedutaan Vietnam selalu mengadakan banyak aktivitas untuk membantu komunitas orang Vietnam, menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan negeri melalui aktivitas-aktivitas seperti Hari Nasional Vietnam, perayaan Tahun Baru Imlek. Khususnya pada zaman COVID-19, kedutaan mengadakan aktivitas virtual seperti webinar tentang kebudayaan pada awal November lalu. Terima kasih Duta Besar Pham Vinh Quang. Ya Pak Ibnu Hadi yang budiman, seperti kita tahu bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah orang penganut Muslim, ya, dan Pak Dubes Ibnu Hadi sedang tinggal di Vietnam. Jadi bagaimana kehidupan atau dari komunitas orang Vietnam, orang Indonesia di Vietnam dan di negara yang tidak ada banyak penganut Muslim, dan apakah komunis orang Indonesia mempunyai banyak aktivitas untuk mengembangkan hubungan antara dua negara? Pertama, mengenai data, kita memiliki 900 lebih WNI yang tinggal di Vietnam. Sekitar 300 orang
tinggal di daerah Hanoi dan sekitarnya, dan sekitar 600 orang tinggal di kota Saigon atau Ho Chi Minh City dan sekitarnya. Umumnya mereka adalah profesional, mereka kategorinya adalah expatriate ya, sehingga mereka adalah orang-orang yang tidak perlu terlalu sibuk, sudah sibuk kerja, dan mereka selalu siap untuk bekerja sama dengan KBRI. Contoh, mereka adalah pemilik-pemilik dan level-level manager dari perusahaan-perusahaan seperti Ciputra, seperti Java Confit, Semen Indonesia, Vietmindo di bidang batubara, dan lain sebagainya. Cukup banyak perusahaan Indonesia di sini. Mereka berperan di dalam mengkonektivitaskan antara Vietnam dengan Indonesia. Sebagai contoh, tahun ini Vietnam mengalami banyak bencana, angin typhoon, ya, tropical storm itu 13 buah datang ke sini, sehingga di Vietnam bagian tengah itu terjadi bencana alam. Ada yang mati dan banyak yang kehilangan tempat tinggal. Perusahaan-perusahaan seperti Java, perusahaan Ciputra, mereka berinisiatif memberikan bantuannya. Jadi itu adalah bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Vietnam. Bagaimana dengan KBRI? Kalau KBRI, kami sifatnya adalah selalu mengadakan interaksi secara rutin dengan para WNI di Vietnam, dan kita bertukar pikiran, ya, apa-apa yang telah mereka lakukan, apa-apa yang telah kami lakukan, dan apa hal-hal yang bisa kita sinergikan. Saya rasa itu sih yang menjawab nggak pertanyaannya ya, Mbak Melisa? Iya, ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ibnu Hadi. Ya, dan kami ingatkan juga pendengar Anda bisa bergabung bersama kami dalam dialog kita siang hari ini ya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga melalui layanan pesan singkat kami di SMS dan juga WhatsApp di 081399399888. Sembari menanti pendengar yang ingin bergabung siang hari ini, ada sebuah lagu dari Vietnam ini. Judulnya apa? Ya, Mas Randy, hari ini saya datang ke RRI juga membawa satu hadiah untuk para pendengar kita. Ialah satu lagu Vietnam yang berjudul Vietnam Quê Hương Tôi, artinya Vietnam Kampung Halamanku, yang dikumandangkan oleh para penyanyi dari Theater Voice of Vietnam. Nah, sekarang marilah para pendengar kita mendengarkan lagu Vietnam. Biển xanh xa tím chân trời, nghe sóng vỗ rạng rào biển cả vốn phi lao gió thổi trên bờ, buông vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tím chân trời, người thiếu nữ dạt dào tình trẻ, dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời, lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi, với cánh tay dựng nên đất trời. Mùa xuân tới nguồn sống dâng sục sôi, đất nước tôi Việt Nam sáng ngời.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog 65 tahun hubungan diplomatik Vietnam dan Indonesia. Wah, Melisa sepertinya langsung rindu kampung halaman ya, Ya, ketika dan mendengarkan lagu tadi. saya sangat rindu kampung halaman karena pandemi COVID-19. Saya belum bisa kembali ke tanah airnya. Dan bagaimana musik Vietnam, Wah, Randy? saya sangat menikmati sekali tadi. Iya. Saya ikut bergoyang di sini, walaupun saya nggak ngerti artinya apa. Iya, tentang satu negara Vietnam yang indah, permai dengan banyak pemandangan alam yang sangat indah. Saya juga semakin penasaran mau jalan-jalan ke Vietnam juga nih. Ya, nanti ya kita kalau bareng Melisa aja. pergi pulang kampung saya ikut ya. Iya, boleh. Ya, kami ingatkan juga untuk Anda pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami jika Anda ada yang ingin Anda tanyakan begitu ya, atau ingin Anda sampaikan juga terkait 65 tahun hubungan diplomatik Vietnam dan Indonesia. Silakan di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau juga di layanan pesan singkat kami SMS dan juga WhatsApp 081 399 399 888. Ya, Vietnam dan Indonesia ini kan merupakan dua negara yang memang sudah lama ya, sudah 65 tahun menjalin hubungan kerjasama. Ya, dan sekarang kita ada bagian interaktif dengan para pendengar kita Iya. ya. Silakan Mas Randy coba dengar apakah ada pendengar yang mengajukan pertanyaan kepada para tamu agung kita. Nampaknya sudah ada penelpon yang bergabung. Melisa, kita sapa saja. Ada pendengar kita dari Sumatera Selatan, Pak Fahmin. Ya, silakan Pak Famin. Selamat siang. Assalamualaikum buat pendengar Selamat dan penyiar. Ya, dalam hubungan kita dengan Vietnam, saya mau bertanya. Kalau di negara Vietnam itu masalah keyakinan beragamanya, pertama seperti Indonesia agama Islam, udah berapa persen di sana persentasenya? Apakah untuk lebih meningkat? Apakah menurun? Mau nanyakan itu saja. Oke, baik. Itu saja Pak Fahmi. Iya. Oke, selamat siang. Ya, jadi menanyakan terkait agama, mayoritasnya di sana juga masyarakat di Vietnam agamanya apa gitu loh. Ya boleh, saya akan sampaikan pertanyaan ini kepada Duta Besar Republik Vietnam untuk Indonesia ya, Pak Phạm Vinh Quang. Bapak Phạm Vinh Quang, bagaimana mayoritas agama di Vietnam? Mayoritasnya apa ya Pak? Bisa menjelaskan kepada para pendengar kita. Baik. Vâng, selamat siang và xin cảm ơn câu hỏi đã được đề ra. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti Indonesia, Vietnam merupakan negara yang mempunyai agama dan budaya yang beraneka ragam. Vietnam mempunyai 54 etnis dan cukup banyak agama seperti Buddha, Kristen, Islam. Dan kami hidup secara damai dalam persatuan bangsa seperti Indonesia. Mayoritas penduduk Vietnam adalah penganut Buddha dengan 15 juta penganut. Di samping itu, orang Vietnam mempunyai keyakinan dan keagamaan sendiri, mempersembahkan nenek moyang. Có trong gia đình, có thờ cúng gia đình. Baik, kemudian sudah ada penelpon selanjutnya Ibu Dinda di Bogor. Ya, Ibu Dinda, selamat siang. Selamat siang, Bung Randy. Baik, silakan Ibu Dinda. Selamat siang juga untuk Melisa ya. Ya, selamat siang Ibu Dinda. Ya, juga di Vietnam itu merayakan Imlek. Itu Oke. aja pertanyaan. Baik. Oke. Terima kasih Ibu Dinda. Ya. Selamat siang. Gimana Melisa tadi menangkap apa yang ditanyakan Ibu Dinda? Ibu Dinda mau mencari tahu tentang bagaimana orang Vietnam merayakan Tahun Baru Imlek ya? Apakah juga merayakan Imlek begitu di sana? Ya, pertanyaan ini saya juga akan sampaikan kepada Duta Besar Phạm Vinh Quang ya. Sepertinya pendengar Indonesia sangat mau bertanya kepada Dubes Vietnam ya. Xin là cảm ơn câu hỏi của Ibu Linda. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Dinda. Thì người Việt Orang Vietnam menyambut Tahun Baru Imlek menurut kalender bulan. Tahun Baru Imlek Vietnam terjadi pada Januari dan Februari. Ini merupakan hari raya paling penting bagi orang Vietnam. riêng hoặc tháng 2 ở Việt Nam. Orang meskipun pergi jauh, kemanapun, juga akan kembali ke rumah, bersilaturahmi dengan keluarga. Pada kesempatan itu, di banyak daerah diadakan banyak festival tahun baru. Đều cố gắng mà về Orang sering berwisata dan menghadiri festival budaya rakyat di daerah-daerah. Bersamaan itu, dalam satu minggu itu, orang Vietnam akan memasak sajian untuk mempersembahkan nenek moyang dan mengunjungi rumah-rumah sanak keluarga dan sahabat. Saban tahun, Kedutaan Vietnam di Indonesia juga merayakan Tahun Baru Imlek dengan hias ruang, masak makanan Vietnam. Kalau ada kesempatan, kami mengundang Ibu Dinda dan para pendengar untuk datang ke Kedutaan Vietnam untuk saling menyambut Tahun Baru Imlek. mà tổ chức tại Jakarta. Terima kasih.
Terima kasih. Terima Pak kasih. Dubes. Baik, Melisa dan juga para Dubes, ini nampaknya sudah ada pendengar juga yang bergabung melalui WhatsApp. Nanti akan dibacakan oleh rekan saya, Vero. Vero. Ya, baik Melisa dan juga untuk Randy, ini dari Pak Firman dari Surabaya yang mau bertanya, apa sih kendala yang dihadapi oleh kedua negara dalam memelihara hubungan diplomatik selama ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Vero. Pak Ibnu Hadi yang terhormat, pendengar kami sudah sampaikan pertanyaan kepada Bapak. Apakah bisa menjawab, Pak? Kendalanya saya rasa sejauh ini adalah kurangnya hubungan langsung antara kedua negara. Most importantly is di direct air connectivity atau penerbangan antara kedua negara. Itu sudah kita ciptakan adanya 4 penerbangan, tadi sudah disampaikan oleh Duta Besar Kwang ya. Sebenarnya sudah ada in the pipeline, sudah ada rencana menambah penerbangan langsung pada tahun ini, harusnya minimal kita tambah 2 atau bahkan 3, tetapi karena COVID itu semuanya berhenti. Jadi kendalanya apa? Kendalanya adalah perlunya lebih banyak intensitas komunikasi langsung antara kedua negara. Terima kasih. Iya, dan kami juga sudah menutup untuk layanan interaktif karena waktu juga yang sangat terbatas, di mana waktu di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 12:54 menit, ya. Dan di menit-menit terakhir kita, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin dari Melisa? Ya, mungkin para pendengar sudah tahu bagaimana perkembangan hubungan antara Vietnam dan Indonesia selama 65 tahun ini. Tetapi para pendengar pasti akan mau mencari tahu bagaimana prospek perkembangannya pada masa depan ya. Ya, dan pertanyaan ini kami juga mau sampaikan kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Pak Ibnu Hadi terus. Bagaimana pendapat Bapak pada waktu mendatang? Bagaimana prospek kerjasama antara dua negara kita? Prospeknya bagus dan prospeknya positif. Kenapa? Karena Vietnam pertumbuhan ekonominya stabil dan selalu relatif tinggi antara 6-7%. Indonesia relatif stable karena pertumbuhan ekonominya rata-rata 5%. Itu pertama. Kedua adalah di segala dimensi hubungan G2G antar pemerintah, hubungan politik, security, itu so far so good. Tadi sudah disebutkan adanya kunjungan resmi pimpinan tertinggi, sekjen partai, presiden Vietnam, perdana menteri Vietnam, ya, wakil presiden Vietnam berkunjung ke Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Kemudian Presiden Jokowi juga sudah berkunjung ke sini 2 kali dalam rangka APEC dan kedua dalam rangka bilateral. Jadi kalau antar pemerintah tidak ada masalah. Di bidang ekonomi perdagangan, kita sedang menuju ke 10 miliar US dollar total perdagangan. Ya, kemarin tahun lalu kita sudah mencapai 9,1 miliar US dollar. Jadi memang besar, ya. Vietnam adalah negara pasar eksportir terbesar ke-10 bagi Indonesia. Total trade kita itu hanya 5,6 miliar, sekarang sudah mencapai 9,1 miliar. Jadi ada penaikan sebanyak 4 miliar lebih. Jadi pasar Vietnam adalah pasar yang prospektif buat kita. Di bidang investasi, memang banyak investasi dari Indonesia. Tadi saya sudah sebutkan ada Ciputra, ada Japa Covid. Tapi yang terakhir ini apa? Gojek masuk, Traveloka masuk, Ruang Guru masuk. Minggu depan saya akan meresmikan yang namanya Social Bella atau Sosiola. Pasti pada kenal nih teman-teman Indonesia ya, terutama para wanita mau beli make up ya. Itu platformnya tuh beli make up. Jadi arahnya ke digital economy, which is pretty good because karena artinya Indonesia itu adalah kompetitif di bidang hal tersebut. Di bidang sosial budaya tadi dan pendidikan saya sudah bilang adanya konektivitas langsung, jumlah orang kurang lebih 100.000 orang dari Indonesia ke Vietnam, dari Vietnam ke Indonesia sekitar 90.000 orang. Mudah-mudahan jumlah ini akan kembali dipertahankan pada tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Dubes, para pendengar yang tercinta, para tamu agung yang terhormat. Pada tahun 2020, Vietnam baru selesai Ketua ASEAN 2020 dan Vietnam dan Indonesia merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan dengan posisi seperti itu di dunia, pasti pada masa depan kerjasama antara Vietnam dan Indonesia akan terus berkembang, akan saling membangun satu dunia yang damai, aman dan sejahtera. Dan saya menyampaikan kata Presiden Ho Chi Minh, Presiden pertama kami, untuk menutup acara dialog kita hari ini.
Vietnam, Indonesia, jauh di mata tetapi dekat di hati. Ya, kami berterima kasih kepada para narasumber Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Pak Pham Vinh Quang, dan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Pak Ibnu Hadi, dengan juga kepada para seluruh pendengar yang sudah bergabung bersama kami siang hari ini dalam dialog 65 tahun hubungan diplomatik Vietnam dan Indonesia. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ